Selamat pagi dan salam tangguh. Perkenalkan, nama saya Christian Samuel Imanta Sinamo dari Prodi D3 Keperawatan Dairy. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang surat serta jenis-jenisnya. Selamat menonton. Surat menyurat merupakan kegiatan menyampaikan informasi dari sebuah institusi ke institusi lain. Dan juga surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Kelebihan surat apabila dibandingkan dengan sarana komunikasi yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktis, yang kedua efektif, dan yang ketiga yaitu ekonomis. Nah, surat memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama kelompok surat berperihal. Ada yang berbentuk lurus penuh atau full block style, ada yang berbentuk lurus atau block style, dan ada yang bentuk setengah lurus atau semi block style. 2. Kelompok surat berjudul. Nah, ada juga bentuk surat berjudul tanpa subjudul, ada juga bentuk surat berjudul dengan subjudul. Meskipun alat komunikasi berkembang pesat, tetapi surat masih dipertahankan penggunanya. Karena surat mempunyai fungsi sebagai yang yaitu alat komunikasi. Yang kedua alat bukti tertulis, yang ketiga alat pengingat, yang keempat alat bukti historis, yang kelima wakil organisasi, dan yang keenam yaitu alat pedoman kerja, yang ketujuh alat promosi, yang kedelapan alat pengikat, dan yang kesembilan yaitu alat untuk penghematan. Macam-macam surat menurut isi dan pembuatnya, yaitu yang pertama surat bisnis. Surat bisnis atau niaga maksudnya yaitu surat ini berisi tentang segala hal yang berhubungan dengan bisnis atau perdagangan. Yang kedua yaitu surat dinas. Nah, surat dinas sama dengan surat dari instansi pemerintah, misal pemberitahuan, edaran, dan lainnya. Yang ketiga yaitu surat pribadi. Surat pribadi resmi berarti berisi hal pribadi dan ditujukan pada institusi resmi, misalnya lamaran pekerjaan. Yang B yaitu surat pribadi tak resmi, berarti berisi hal pribadi dan penerimanya juga pribadi, misal undangan ulang tahun. Nah, yang selanjutnya itu menurut maksud dan tujuan penulisannya. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan. Jelas surat ini bermaksud memberitahukan atau menyampaikan informasi dari pembuat pada orang lain, baik perorangan maupun kelembagaan. Yang kedua yaitu surat keputusan. Surat ini dibuat untuk memutuskan sesuatu, biasanya dibuat oleh sebuah instansi resmi, baik pemerintahan maupun swasta. Yang ketiga yaitu surat keterangan. Surat ini dibuat untuk memberikan keterangan, biasanya dibuat oleh suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta. 4. Surat tugas. Surat yang dibuat untuk maksud menugaskan seseorang melaksanakan pekerjaan tertentu. 5. Surat permintaan penawaran. Surat ini dibentuk untuk maksud meminta penawaran suatu produk atau jasa. Yang keenam surat penawaran. Yang ketujuh surat pesanan. Yang kedelapan surat klaim. 9. Surat tagihan. Surat ini dibuat untuk maksud menagih piutang berkenaan dengan kegiatan bisnis atau perniagaan. Berikut ini akan saya jelaskan masing-masing fungsi dan cara penulisan bagian surat, yaitu yang pertama kepala surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga tanggal surat, keempat lampiran, kelima hal surat, keenam alamat tujuan, ketujuh salam pembuka, kedelapan isi, 9 penutup, 10 nama organisasi, dan yang ke-11 yaitu jabatan penanda tangan surat, 12 tanda tangan dan cap surat, 13 tembusan, dan yang ke-14 yaitu inisial. Sekian dari penjelasan saya, sekian dan terima kasih.